Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Kabarnya saya Pak, baik alhamdulillah. Gimana perjalanannya bisa sampai ke sini? Apakah lancar? Oh, lancar Pak, walaupun ada sedikit lapang-lapang di jalan, alhamdulillah lancar juga sampai sini. Sebelum kita mulai, mungkin lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, Pak. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, supaya Bapak bisa lebih tahu nama Abang, lebih baiknya kita perkenalan dulu ya. Ya Pak. Perkenalkan, nama Bapak Rauf Ramadan. Nama saya Pak Muhammad Yusra Asari. Oh, biasanya dipanggil apa itu? Muhammad, Yusro, atau Lasari? Yusra Pak. Oh, Yusro. Baik Yusro, sebelum kita masuk ke masalah Bang Yusro, sebelum kita masuk ke masalah Bang Yusro, di sini ada 3 asas. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini menjaga rahasia Bang Yusro dan tanpa disebarluaskan kecuali dari persetujuan Bang Yusro sendiri. Yang kedua itu asas keterbukaan. Nah, di sini Bang Yusro itu harus terbuka dengan masalahnya sendiri. Ada asas kenormatifan. Di sini Bang Yusro harus mengungkapkan semua masalah Bang Yusro tanpa ada yang dirahasiakan. Apakah Bang Yusro udah siap? Siapa? Di sini apa yang ingin Bang Yusro ceritakan soal kondisi, soal masalah Bang Yusro sekarang? Sebenarnya Pak, saya merasa sangat berat dengan banyaknya tugas dan ujian. Kadang saya merasa jenuh dan kehilangan semangat untuk belajar Pak. Saya mengerti beban yang berat dan rasa jenuh itu pasti sangat melelahkan. Bisa cerita lebih lanjut tentang perasaan jenuh itu? Kapan biasanya kamu mengalaminya? Biasanya saat harus mengerjakan tugas terus-menerus tanpa waktu istirahat yang cukup, saya tuh merasa seperti belajar cuma. Jadi saya tuh merasa seperti belajar cuma, jadi rutinitasnya yang membosankan. Oh, itu wajar. Kadang ketika kita merasa kewalahan dan terbebani, rutinitas bisa terasa melelahkan dan kehilangan makna. Maka yang biasanya kamu lakukan saat seperti itu, apa yang biasanya kamu lakukan saat merasa seperti itu? Saya sering cuman diam atau malah bermalas-malasan karena sudah tidak ada gairah lagi Pak. Bang Yusro sudah jujur ya. Saya menghargai bagaimana kamu mengakui perasaan itu. Bisa jadi kamu butuh waktu untuk menyayangi diri sendiri dengan memberi ruang untuk istirahat dan menemukan kembali apa yang membuatmu termotivasi. Iya, saya merasa sulit sekali Pak menemukan motivasi. Oh, mungkin kita bisa coba sama-sama melihat kembali apa yang membuat belajar penting bagimu dan apa tujuan yang kamu capai. Apa ada hal yang dulu membuat kamu sangat semangat belajar? Dulu saya ingin jadi orang yang sukses Pak dan membantu keluarga. Tapi sekarang rasanya jenuh sekali Pak hari ini. Oh, itu tujuan yang sangat bermakna Bang Yusro. Kadang kita perlu mengingat kembali alasan itu agar rasa jenuh Bang Yusro itu tidak melelahkan semangat. Nah, bagaimana jika kita coba cara supaya kamu bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan seimbang? Saya mau, tapi saya tidak tahu harus mulai dari mana Pak. Tidak apa-apa, akan kita atur bersama. Misalnya Bang Yusro bisa buat jadwal belajar dengan waktu istirahat yang cukup, serta beri penghargaan pada diri Bang Yusro sendiri ketika bisa menyelesaikan tugas. Bagaimana menurut Bang Yusro? Kedengarannya bagus Pak. Saya merasa ini bisa membantu saya lebih baik. Bagus. Apa tantangan yang kamu rasa paling besar untuk mulai perubahan ini? Mungkin kebiasaan menunda dan rasa malas yang sering muncul Pak. Itu sangat
rasakan ya, langkah kecil sudah merupakan kemajuan besar. Saya percaya kamu mampu menjalani proses ini. Apakah Bang Yusro ingin mencoba sedikit demi sedikit dan kita evaluasi bersama nanti? Iya Pak, saya ingin mencobanya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Saya senang kamu mau terbuka dan berusaha. Ingat, proses ini untuk kamu dan demi kebahagiaan serta pertumbuhan kamu sendiri. Kalau Bang Yusro merasa sulit, Bang Yusro selalu bisa bercerita lagi di sini ya. Baik Pak, saya merasa lebih lega setelah berbicara hari ini Pak. Itu sangat baik untuk Bang Yusro. Terima kasih sudah berbagi. Sampai kita bertemu di sesi berikutnya untuk melihat bagaimana perubahan Bang Yusro dalam mengatur jadwal belajar itu. Berubahnya Pak, nanti saya akan membuat catatan kecil Pak supaya saya tidak bermalas-malasan atau menunda kerjaan sekolah itu Pak. Saya akan membuat jadwalnya itu, yang udah dikerjain itu nanti saya checklist, yang belum nanti jangan cek dulu. Terima kasih ya Yusro. Iya Pak, sama-sama. Kita akhiri aja ya. Sebelum kita akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.